Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, di tempat yang mulia ini seperti biasa kita mengkaji ilmu waqaf dan ibtidah. Ilmu waqaf dan ibtidah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang sudah memudahkan kita bermajelis ilmu pada pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita istiqamah di atas jalan menuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal saleh, yang dengan dua hal ini kita bisa menghadap Allah Subhanahu wa taala, membawa bekal menuju Allah Subhanahu wa taala. Saudara yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini kembali kita kaji macam-macam dari waqaf ikhtiyari. Macam-macam dari waqaf pilihan. Karena waqaf ada ikhtiyari, ada ikhtibari, ada iltirari, ada intidhari. Tapi waqaf yang kita bahas di sini adalah waqaf ikhtiyari, yaitu waqaf seseorang yang dia memang menyengaja dirinya waqaf di tempat itu. Saudara yang dirahmati Allah, pada pembahasan pertama kita sudah bahas waqaf tam. Waqaf tam yaitu waqaf yang berhenti, ya, waqaf pada suatu kata yang tidak ada hubungannya dengan setelahnya, tidak juga dengan kata sebelumnya. Dari segi lafaz, tidak ada hubungannya, begitu pula dari segi makna. Itu arti dari waqaf tam, waqaf sempurna. Karena waqaf ikhtiyari terbagi tiga yang dibolehkan, satu yang tidak boleh. Pertama waqaf tam, kemudian waqaf kafi, kemudian waqaf hasan, kemudian waqaf qabih. Kita ingin membahas waqaf tam dulu. Waqaf tam adalah waqaf pada suatu kata yang tidak ada hubungannya dengan setelahnya, tidak ada juga hubungannya dengan sebelumnya. Maksudnya kata tersebut kalau berhenti di situ tidak masalah dengan kata-kata sebelumnya. Dari segi lafaz dan juga dari segi makna, dari segi i'rab nahwu, dia tidak ada sambungannya dari segi susunan tata bahasa. Dia bukan sebagai predikatnya, bukan sebagai objeknya, bukan sebagai ininya. Begitu pula dari segi makna juga tidak ada keterkaitan. Dari segi susunan tata bahasa, nahwu, i'rab, begitu pula dari segi makna. Kemarin sudah kita sampaikan bahwasanya waqaf tam terbagi dua. Waqaf tam terbagi dua. Pertama adalah waqaf tam yang muqayyad, yang kedua adalah waqaf tam yang mutlak. Waqaf tam yang muqayyad sering juga disebut waqaf tam wajib atau waqaf tam lazim.
Ini wakaf tam muqayyad. Wakaf tam muqayyad artinya wakaf yang sempurna, yang tidak ada keterkaitan dengan sesudahnya, ya, dimana kalau seseorang menyambung maka bisa merubah makna, bisa merubah makna. Adapun wakaf tam yang mutlak, wakaf pada kata yang sempurna juga, yang tidak ada kaitannya dengan setelahnya, begitu pula dengan sebelumnya. Wakaf di situ sudah sempurna. Tapi kalau sampai disambung, tidak mesti merubah makna, tidak merubah makna. Kedua-duanya wakaf tam. Wakaf tam yang pertama wakaf tam muqayyad. Contohnya Allah mengatakan fala yahzunka qauluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Janganlah membuat engkau bersedih perkataan mereka wahai Muhammad. Itu perkataan orang-orang kufar. Sesungguhnya kami mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka perlihatkan. Apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka tampakkan. Kata sungguh kami, inna wala yahzunka qauluhum fala yahzunka qauluhum, janganlah membuat engkau sedih perkataan mereka. Di sini waqaf tam. Karena kalau disambung seolah-olah perkataan inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun itu adalah perkataan orang kafir. Qauluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Jangan engkau membuat sedih engkau perkataan mereka bahwasanya kami mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka tampakkan. Ini contohnya ya. Contohnya lagi di dalam surah Al-An'am ayat 36. Kita bisa lihat Allah katakan innama yastajibul ladzina yasma'un. Sesungguhnya yang hanya bisa menjawab permintaan itu hanya yang masih mendengar. Habis itu ada kata wal mauta yab'atsuhumullah. Dan orang-orang yang sudah meninggal maka Allah akan bangkitkan mereka. Kalau ini disambung seolah-olah orang-orang yang meninggal juga bisa mengijabahi permintaan orang yang meminta. Padahal ini tidak seperti itu. Keyakinan kita, akidah kita tidak seperti itu. Orang meninggal tidak bisa mengijabahi. Ini waqaf tam apa? Muqayyad. Karena kalau disambung bisa merubah arti. Bisa merubah arti. Maka di sini perlu waqaf. Waqafnya adalah waqaf tam muqayyad atau waqaf lazim, waqaf wajib. Ya kan? Contohnya lagi, dan ini pernah saya dapati, seorang imam menyambung di sini. Wa kadzalika haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina kafaru annahum ashabun nar. Surah Ghafir ayat 6. Dan demikianlah telah terjadi perkataan Rabbmu atas orang-orang kafir bahwasanya mereka adalah penghuni neraka. Kemudian setelah itu ada ayat alladzina yahmilunal arsy, orang-orang yang memikul arsy, yang mengangkat arsy, yaitu para malaikat sebenarnya. Kalau seandainya disambung maka akan bisa merubah arti, ya kan? Maka jelas di situ adalah dia waqaf
tam muqayyad atau yang disebut juga dengan wakaf lazim. Apa hukumnya wakaf di sini? Hukum wakaf di sini wajib. Tidak boleh tidak. Maka biasanya wakaf lazim yang seperti ini di dalam mushaf biasanya ditulis dengan apa? Mim. Yang mengisyaratkan tentang lazim, wajib. Wajib seseorang wakaf di situ. Ini pada wakaf tam muqayyad. Yang kedua adalah wakaf tam mutlak. Wakaf tam mutlak itu adalah wakaf tam yang sempurna sudah wakaf di situ, tidak ada keterkaitan dengan setelahnya, tidak juga dengan sebelumnya dari sisi lafadz dan makna, dari segi susunan tata bahasa Arab, i'rab, begitu pula dari segi arti, nggak ada keterkaitan. Cuma kalau disambung dengan setelahnya tidak merubah arti. Kalau sampai disambung tidak merubah arti. Ini namanya wakaf tam mutlak. Contohnya wakaf pada kata mubin pada surah Luqman ayat 11. Balil zalimuna fi dhalalim mubin. Bahkan orang-orang yang berbuat zalim mereka berada pada kesesatan yang nyata. Habis itu ada ayat di atasnya, walaqad ataina luqmanal hikmata anishkur lillah. Ya, anishkur lillah. Walaqad ataina luqmanal hikmata anishkur lillah. Dan sungguh kami telah berikan kepada Luqman hikmah agar dia mensyukuri Allah akan nikmat tersebut. Ini ada enggak keterkaitan akhir daripada ayat tadi dengan yang berikutnya? Tidak ada keterkaitan, baik dari segi i'rab nahwu, susunan tata bahasanya, baik juga dari sisi makna, enggak ada keterkaitan. Tapi kalau sampai ada yang nyambung, enggak merubah makna juga. Karena tetap artinya, dan sungguh kami berikan kepada Luqman hikmah. Adapun orang-orang zalim, mereka pada sebelumnya pada kesesatan yang nyata, tidak merubah arti. Saudara yang dirahmati Allah, ini namanya wakaf tam mutlak. Contohnya mungkin juga pas kita baca surah Al-Baqarah. Pada surah Al-Baqarah apa? Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihuna innal ladzina kafaru sawa'un alaihim a anzartahum. Adapun mereka adalah orang-orang yang beruntung, wa ulaika humul muflihun, ya, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka adalah orang-orang yang beruntung kemudian sungguh orang-orang kafir sawaun alaihim anzartahum am lam tudhhirum la yu'minun. Ini kan cerita baru nih. Kalau seandainya disambung bisa merubah arti enggak? Tidak merubah arti, tapi ceritanya tuh sudah habis, putus muflihun itu sebenarnya. Enggak ada keterkaitan dengan setelahnya. Cuman kalau disambung orang paham bahwasanya ini orang kafir, yang ini orang-orang yang bertakwa. Iya kan? Tahu orang, ini lain cerita ini walaupun disambung. Yang seperti ini contoh daripada wakaf tam yang mutlak. Wakaf tam yang mutlak ini saudara, ya, ini tidak ada keterkaitan dengan yang setelahnya. Tapi kalau seandainya disambung, maka dia tidak masalah, tidak merubah makna. Dan wakaf ini sering terdapat di akhir ayat. Tapi kadang-kadang juga ada di tengah ayat. Contohnya pada surah Shad ayat 49. Allah katakan hadza dzikr. Ini cerita tentang sebelumnya. Inilah peringatan kata Allah. Hadza dzikr. Wa inna lil muttaqina lahusna ma'ab.
Dan sungguh bagi orang-orang yang bertakwa adalah sebaik-baik tempat kembali. Ini cerita baru. Tapi kalau seandainya disambung, tidak merubah makna. Tapi sebenarnya hadza dzikr itu berkaitan dengan sebelumnya. Ini namanya waqaf tam mutlak. Waqaf tam mutlak. Contohnya juga kadang-kadang waqaf tam mutlak itu ada di awal ayat. Contohnya wa innakum latamurruna 'alaihim musbihin wa bil-lail. Kalau disambung wa innakum latamurruna 'alaihim musbihin wa bil-lail afala ta'qilun. Kalau seandainya dia sambung dengan afala ta'qilun dengan wabil lail tadi, maka sebenarnya itu sudah waqaf tam pada wabil lail itu. Sudah waqaf tam. Tapi tidak merubah makna kalau sampai seandainya disambung dengan afala ta'qilun. Pembahasan di sini kalau wakafnya pada wabil lail bukan pada musbihin. Kalau wakaf pada musbihin itu sebenarnya bukan wakaf tam. Ya, bukan wakaf tam, tapi wakaf hasan. Wakaf hasan adalah wakaf pada kata yang masih ada hubungan dengan setelahnya dari segi lafaz, ya, atau dari segi makna, tapi kata itu sendiri sebenarnya sudah sempurna, tapi masih ada keterkaitan dengan setelahnya, sehingga seyogianya dia mengulang dengan sebelumnya, dengan kata sebelumnya untuk disambungkan dengan kata ini. Pokoknya musbihina wa bil-lail gitu kan. Tapi bagaimana kalau seandainya waqaf hasan itu di akhir kata, di akhir ayat? Seperti di sini musbihin itu kan akhir ayat, wa bil-lail ayat berikutnya. Apakah dia waqaf ataukah dia disambung? Ini akan kita bahas pada suatu saat. Tapi hanya sekedar bocoran. Ada beberapa pendapat para ulama dalam masalah ini yang menurut saya lebih kuat adalah kita waqaf. Karena waqaf pada akhir masing-masing ayat adalah sesuatu yang memang diinginkan dalam syariat. Di dalam syariat memang diinginkan. Ya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Ashur di dalam tafsirnya At-Tahrir wa Tanwir. Kata beliau, waqaf pada akhir masing-masing ayat itu memang murad syar'i. Memang sesuatu yang diinginkan syariat. Bukan hanya sekedar sesuatu yang kalau seandainya dia masih ada keterkaitan disambung. Kalau nggak ada keterkaitan disitulah baru kita wakaf. Enggak. Memang ada keinginan syariat di balik itu. Berdalil dengan perbuatan Rasulullah SAW yang dinukil oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha. Beliau stop pada masing-masing ayat dan selainnya. Itu nanti akan kita bahas insyaallah. Jadi ini waqaf tam yang apa? Mutlak. Wabil lail afala ta'qilun. Kalau seandainya dia sambung wabil laili afala ta'qilun, kalau seandainya dia sambung tidak merubah makna. Tapi sebenarnya dengan kata wabil lail itu sudah sempurna karena wabil lail itu hubungannya dengan sebelumnya. Maka seyogyanya seseorang waqaf, ya enggak? Waqaf. Waqaf di sini banyak kalau kita baca di dalam banyak buku. Biasanya ditulis apa? Yahsunul waqaf alaih. Bagus waqaf di sini. Seyogyanya waqaf di waqaf tam mutlak ini. Waqaf.
Jangan diterusin kalau bisa. Tapi kalau seandainya sampai disambung, ya enggak masalah. Tapi lebih baik dia wakaf. Wakaf lebih utama dari dia disambung. Itu biasanya hukumnya. Makanya tanda yang dituliskan di dalam mushaf biasanya ditulis qala. Qala yaitu apa? Wakaf lebih utama. Itu biasanya tanda untuk wakaf tam yang mutlak. Di banyak mushaf kita dapati wakaf tam mutlak ini ya selalu ditulis dengan qala. Khususnya mushaf-mushaf yang baru ya, mushaf-mushaf baru yang mungkin baru usianya 30 tahunan terakhir, ini wakaf tam ditulis dengan qala. Sebenarnya setelah diteliti, dikupas tuntas oleh banyak pakar di dalam ilmu wakaf dan ibtidah, wakaf tam mutlak pun sebenarnya harus seperti wakaf tam muqayyad. Bukan hanya lebih bagus berhenti, tapi wajib berhenti. Wajib berhenti. Bukan cuman lebih bagus berhenti, tapi wajib berhenti. Jadi kata qala itu tidak tepat. Sebenarnya semua wakaf lazim, semua wakaf tam harus berhenti. Itu setelah kita diperhatikan ya, kita teliti lagi, bukan saya sih, ulama-ulama ya, khususnya ulama-ulama yang terus membahas dalam masalah ini. Sebenarnya wakaf tam mutlak pun harus berhenti. Jangan disambung walaupun tidak merubah makna. Karena di situ sudah sempurna katanya. Harus berhenti. Dan ini sudah menjadi kebiasaan salaful ummah. Dan seperti inilah Rasulullah SAW. Disambung. Apa? Tidak disambung. Berhenti. Tidak terpengaruh dengan apakah dia merubah makna atau tidak merubah makna. Karena dia sudah sempurna, nggak ada keterkaitan dengan setelahnya, maka perlu berhenti. Bukan perlu lagi harus berhenti, supaya seseorang ketika baca Al-Quran itu betul-betul dalam kondisi dia hatinya mengikuti, dan masing-masing dari potongan-potongan ayat itu betul-betul potongannya tepat. Ini wakaf tam mutlak. Sebenarnya yang lebih tepat tandanya adalah wakaf tam tersebut adalah dengan mim juga, lazim. Seperti itu. Kemudian kemarin faedah-faedah sudah kita bahas. Kemudian setelah itu wakaf kafi. Kita akan bahas secara semuanya. Wakaf kafi itu apa? Wakaf pada kata. Sekarang yang kedua ya, wakaf kafi adalah wakaf pada kata yang ada hubungan dengan setelahnya. Afwan. Wakaf kafi adalah wakaf yang artinya berhenti pada satu kata yang tidak ada hubungan dengan setelahnya, tidak juga dengan sebelumnya dari segi lafaz, dari segi susunan kata, susunan tata bahasa, tidak ada keterkaitannya dari segi ini. Tapi masih ada hubungannya dengan yang setelahnya atau dengan sebelumnya dari segi makna. Jadi dari segi makna masih ada hubungannya. Walaupun dari segi lafaz ya itu tidak ada lagi hubungannya. Dari segi grammar itu enggak ada hubungannya. Dalam bahasa Inggris apa? Grammar. Tapi kalau dari segi arti masih ada hubungannya.
Dan kebanyakan wakaf kafi ini terdapat di akhir ayat. Ayat berakhir suatu ayat itu. Nanti ada ayat lagi akhirnya biasanya wakaf kafi. Dan juga sering juga di tengah-tengah. Ya, sering juga di tengah-tengah. Contohnya di akhir ayat innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la ya'qilun. Sesungguhnya orang-orang yang memanggilmu wahai Muhammad dari balik kamar-kamar, sesungguhnya mereka itu orang-orang yang tidak punya akal. Manggil-manggil Nabi Muhammad, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Teriak-teriak. Orang enggak punya akal. Habis itu kata Allah, walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum. Kalau seandainya mereka mau bersabar sampai engkau keluar dari rumahmu setelah engkau menyelesaikan pekerjaanmu, maka itu lebih baik bagi mereka. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang atas mereka apabila mereka bertobat setelah mereka sadar akan kesalahan mereka. Di sini la ya'qilun dengan kata walau annahum sabaru, aktsaruhum la ya'qilun walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim, tidak ada kaitannya dari segi i'rab. Tapi dari segi makna masih ada hubungan enggak? Masih ada, masih ceritanya belum selesai nih. Ya kan? Terusannya itu, kalau mereka mau sabar, seandainya mereka mau sabar, lebih baik daripada mereka teriak-teriak di luar rumahmu wahai Muhammad. Ya kan? Nah, ini namanya wakaf kafi. Ini contoh dari wakaf apa? Wakaf kafi. Contohnya di tengah ayat, Allah katakan Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum, surah Al-Isra ayat 25. Rabb kalian paling tahu akan apa yang ada di diri kalian. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Ini di tengah ayat ya. In takunu salihin, kalau kalian menjadi orang soleh, fa innahu kana lil awwabina ghafura, sesungguhnya Allah itu kepada orang-orang yang kembali kepada Allah setelah berbuat dosa, Allah Maha Pengampun kepada mereka. Lihat, Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum, Rabb kalian paling tahu akan apa yang ada di jiwa-jiwa kalian. Ini enggak ada keterkaitannya dengan setelahnya dari fi'il syarat itu, dari jumlah syartiyah in takunu salihin, enggak ada keterkaitannya. Tapi maksudnya enggak ada keterkaitan dari segi lafaz, i'rab, tidak ada. Susunan kata, grammar enggak ada. Cuma dari segi makna ada, masih ada hubungannya. Ini kalau seandainya kalian ketika kalian berbakti kepada orang tua, di sela-sela itu masih ada ketidaksempurnaan. Sudah berusaha untuk, kan sebelum itu kalau nggak salah ayat wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah kan, wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara aw ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima wa khfid lahumu janaha dzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau kalian sudah berbakti sama Allah, kalau kalian sudah berbakti kepada kedua orang tua, tapi namanya berbakti kadang-kadang ada saja yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Contohnya gini, janji sama orang tua jemput beliau jam 7 pas. Qadarullah di perjalanan macet. Sampai-sampai di rumah sudah jam 7 lewat 5. Telat berapa menit? 5 menit. Tidak on time. Saya takut tidak berbakti sama orang tua.
Kata Allah, Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Rabb kalian paling tahu akan diri kalian. Kalian tuh sudah berusaha tapi nggak nyampe gitu loh kan. Sudah. Allah paling tahu tentang kondisi kalian. Kalian sudah berusaha tapi ternyata tidak bisa. Pas itu kan. Sudah janji sama beliau. Bahkan sempat beliau di hati beliau jengkelnya. Karena anaknya tidak on time umpamanya. Tidak tepat jam 7 betul-betul bawa dia. Padahal beliau sudah ada di kursi teras. In takunu salihin fa innahu kana lil awwabina laghafura. Apabila kalian menjadi orang-orang soleh. Apa artinya soleh? Definisi soleh itu banyak Pak. Para ulama menyebut kata soleh itu punya definisi banyak. Tapi yang paling kuat definisi soleh itu apa? Apa arti soleh? Siapa yang tahu? Soleh itu adalah artinya orang yang melaksanakan hak pencipta yang wajib dan hak hamba yang wajib. Hak pencipta yang wajib apa? Salat fardu, puasa Ramadan, zakat dan lain-lain yang wajib-wajib. Walaupun gak sholat sunat, walaupun gak puasa sunat. Dan melaksanakan hak makhluk yang wajib. Apa hak makhluk yang wajib? Banyak. Di antaranya mungkin ada teman yang sangat butuh bantuan. Dan kondisi itu mewajibkan orang yang di sekitarnya harus membantu. Ya kan? Ya kan? Kemudian menjawab salam. Ya enggak? Dan lain sebagainya. Ini adalah hak makhluk yang wajib. Kalau hak makhluk yang tidak wajib dia ternyata tidak melaksanakan. Selama dia melaksanakan hak Allah yang wajib dan hak hamba yang wajib, maka berarti dia sudah masuk kategori soleh. Cuman soleh juga bertingkat-tingkat. Di mana bertingkat-tingkatnya soleh itu? Biasanya bertingkat-tingkatnya nanti pada yang sunnah-sunnahnya. Jadi sama-sama ini melaksanakan, ini sama-sama soleh. Sama-sama melaksanakan hak Allah dan hak hamba yang wajib. Yang ini banyak juga yang sunnahnya. Yang ini yang sunnahnya nggak ada atau dikit. Disitulah perbedaan kesolehan orang. Ya kan? Sama-sama soleh. Itu bukan berarti dia nggak soleh. Soleh. Tapi solehnya di bawah ini. Gitu kan? In takunu solihin. Kalau seandainya kalian menjadi orang soleh. Dan diantaranya kalian memperbaiki diri kalian juga. Sudah ingin memperbaiki. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun atas setiap hamba yang cepat kembali kepada Allah. Awwab. Cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia merasa bersalah atau kurang. Saudara sekalian dirahmati Allah, ini kalau kita waqaf pada fi nufusikum itu waqaf kafi. Habis itu setelah itu in takunu sholihin, masih ada hubungan dari segi makna. Tapi dari segi i'rab, grammar sudah nggak ada hubungan lagi. Bagaimana hukum waqaf di sini? Hukum waqaf di sini ya bagus kita waqaf di sana. Dan kita ibtida dengan yang setelahnya. Dan biasanya ditulis tidak mesti harus waqaf pada tempat itu. Tapi boleh juga nyambung. Biasanya tandanya adalah jim. Biasanya adalah jim. Tapi dia bukan waqaf tam. Dia bukan waqaf tam. Kalau seandainya disambung gak masalah. Waqaf juga bagus. Jim itu biasanya artinya jaiz. Maksudnya begini. Antara waqaf dengan menyambung sama saja. Antara waqaf dengan nyambung sama saja.
Tandanya biasanya jim. Ini tandanya biasanya jim. Terkadang juga ditulis dengan sola. Sola itu apa? Menyambung lebih utama. Menyambung lebih utama. Karena kadang-kadang ada juga waqaf kafi ini yang kalau disambung lebih utama. Makanya dia pun bertingkat-tingkat sebenarnya waqaf kafi, sebagaimana waqaf tam juga bertingkat-tingkat. Jadi ada yang jim, ada yang sola. Kalau tadi yang qola biasanya untuk waqaf apa? Tam mutlak. Nah, jim sama sola itu biasanya tanda untuk waqaf kafi. Seperti itu biasanya di mushaf. Cuma untuk kalau kita lebih lagi teliti dari perkataan para ulama yang banyak sekali dalam masalah ini, banyak dari kalangan muhaqqiqin memandang yang lebih pantas, lebih cocok untuk orang awam. Begitu pula orang yang tidak awam tapi mungkin bukan ahli di dalam Al-Quran, maka seyogianya waqaf kafi ini tandanya disamakan saja. Jim yang sola itu sebenarnya juga jim, artinya boleh kamu waqaf. Waqaf saja. Waqaf saja kamu di situ. Karena kebanyakan yang sola yang ada di mushaf itu sebenarnya walaupun ada walaupun mungkin dari sisi makna lebih bagus disambung daripada waqaf, tapi biasanya dia letaknya di ayat-ayat yang cukup panjang. Di sini ada aspek lain yang juga perlu diperhatikan, yaitu nafas. Jadi ulama-ulama waqaf dulu banyak hanya memperhatikan dari segi makna, dari segi i'rab, susunan bahasa Arab, dari segi balaghah, tapi kurang memperhatikan dari segi nafas. Padahal orang yang baca Al-Quran itu dia nafasnya terbatas. Nah, maka di sini perlu kategori lain, yaitu di sini bagus juga kamu waqaf. Karena kalau kamu memaksakan untuk makna yang lebih bagus, dengan kamu nyambung, nafas kamu nggak cukup. Akhirnya nyesek, kemudian kalau udah nyesek nggak khusyuk, nggak bisa tadabbur. Mendingan kamu waqaf aja deh di situ. Jadi urusan itu lebih bagus disambung karena maknya yang lebih bagus, itu urusannya orang-orang yang lebih berilmu, orang yang berilmu, orang ahli tafsir, orang ahli orang ahli nahu, orang ahli i'rab. Itu urusan kamu. Sekarang kami orang awam. Kami orang awam gak perlu tahu yang seperti itu. Kecuali nanti kalau kami sudah semartabat Anda, baru kami tahu. Kalaupun tahu, belum tentu kami juga bisa mempraktekkan. Sekarang gara-gara banyak di mushaf sola. Pas orang ngelihat, tuh lebih bagus nyambung, dipaksakan bagi dia. Jadi kalau dia wakaf di situ, seolah-olah berat, ya, kayaknya nggak nyaman di sini deh. Padahal sebenarnya perlu saya tekankan di sini, wakaf di tempat yang ada tulisannya sholat itu sebenarnya bikin murtah. Sudah, antum di situ sudah sebenarnya murtah, udah aman, aman sudah, enak sudah, bagus.
Walaupun kalau disambung mungkin bisa jadi maknanya lebih bagus, tapi sering yang lebih bagus itu lebih bagus sedikit sekali. Bahkan ada juga sebagian yang sebenarnya tidak lebih bagus. Ada juga yang tidak lebih bagus. Dia jaiz, bahkan bisa jadi qala. Bisa jadi lebih bagus dia wakaf. Ikhwati a'izzai rahimani wa rahimakumullah, ini tanda wakaf kafi. Dari segi mushaf-mushaf yang ada, tanda-tanda wakaf tam mutlak, bukan tam muqayyad, yang biasanya qala, kemudian wakaf kafi yang jim, itu yang paling bagus adalah mushaf Pakistan, mushaf Sajawandi secara umum ya, mushaf Pakistan yang itu dijiplak oleh Kementerian Agama kita. Karena sesuai dengan kaedahnya Sajawandi, Imam As-Sijawandi, beliau sangat perhatian dari segi meletakkan tanda-tanda wakaf ini. Dari sisi ini wakaf mushaf Pakistan itu lebih nyaman bagi orang yang membaca Al-Quran. Karena nafas sangat terbatas, cocok dengan yang seperti itu. Seperti yang sekarang antum lihat ada mushaf-mushaf mungkin terbitan Indonesia dengan standar Kementerian Agama, itu lebih nyaman bagi kita untuk mengambil nafas. Adapun mushaf-mushaf dari Timur Tengah, khususnya yang diterbitkan Mujamma' Malik Fahad, kemudian Syam, mushaf-mushaf yang keluar dari negeri Syam, Suriah contohnya, itu biasanya dari segi ini dia tidak sebanyak mushaf Pakistan. Makanya dari segi ini mushaf Pakistan yang diikuti apa adanya oleh Kementerian Agama pada mushaf-mushaf yang dicetak dengan standarnya itu lebih nyaman buat orang pembaca Al-Quran yang awam. Ada tempat berhenti yang bagus. Tapi mushaf-mushaf Pakistan ini ada juga minusnya. Minusnya apa? Kebanyakan tanda wakaf mamnu'. Wakaf dilarang. Yang mana bentar-bentar mamnu', bentar-bentar mamnu', dilarang. Apalagi itu sering di akhir ayat. La. Ya kan? Antum lihat di mushaf. Ini membuat orang pengen nyambung, kalaupun sampai berhenti dia bingung. Kok bisa gini? Nah, itu kekurangannya. Ya, ini tidak tepat. Dan ini adalah karena mengikuti salah satu madhab di dalam wakaf pada akhir ayat. Yaitu apa saja yang ada sambungannya maka disambung. Apabila ada sambungannya dengan setelahnya maka disambung. Kalau itu wakaf hasan maka disambung dengan setelahnya. Ya, disambung dengan kata la tadi. Nah, ini salah satu madhab, tapi ini madhab yang lemah. Madhab yang lemah. Kalau dari segi akidah, sampai detik ini tidak ada yang lebih bagus daripada mushaf Mujamma' Malik Fahad dari penentuan wakafnya. Khususnya Mujamma' Malik Fahad yang kedua. Yang kedua ini yang ada sekarang sama Ustadz Farhan. Ini terbitan yang kedua tahun 1425 Hijriah. Adapun yang pertama itu tahun 1405 Hijriah. Yang 1425 Hijriah ini lebih lagi diteliti dari sisi akidahnya. Contohnya mungkin kita tahu di dalam surah Al-Hadid contohnya Allah katakan
apa? Allah katakan thumma qaffayna ala atharihim birusulina wa qaffayna bi'isa ibn Maryam wa atainahu al-injil wa ja'alna fi qulubil ladzina tabauhu ra'fatan wa rahmah. Dan kami jadikan di hati orang-orang yang mengikuti Nabi Isa, Hawariyin, orang-orang yang mengikuti Nabi Isa alaihi salam, ra'fatan wa rahmah, belas kasih dan kasih sayang. Ya. Habis itu ada kata warahbaniyatan ibtada'uha. Rahbaniyah artinya sebagai rohib, ahli ibadah yang tidak nikah. Juga mereka ada yang mereka lakukan ibtada'uha, yang mereka bid'ahkan, yang mereka ada-adakan. Jadi pengikut Nabi Isa itu juga ada rohbaniyahnya. Rohbaniyah di sini adalah rohbaniyah yang mereka ibtida'. Yang mereka apa? Yang mereka ada-adakan. Yang mereka ada-adakan. Pada mushaf yang lama, nah di situ tandanya apa Ustaz? Sebelum rohbaniyah. Jim kan? Di mushaf yang baru ada jim. Yang sebelumnya apa? Lazim, mim. Karena apa? Karena kata para ulama mushaf Mujamma' Malik Fahad ini, rohbaniyah itu beda dengan ra'fah dan rahmah. Rohbaniyah itu mereka bid'ahkan. Rohbaniyah itu mereka buat-buat oleh siapa? Oleh orang-orang pengikut Nabi Isa. Tidak kawin, menjadi biarawan ya. Biarawan itu kan nggak kawin, biarawati juga nggak kawin kan? Dan menjadi biarawan dan biarawati yang itu mereka ada-adakan di dalam agama yang dibawa Nabi Isa alaihissalam. Suatu kebid'ahan yang mereka lakukan. Jadi ini harus dibedakan dengan rahmah dan ra'fah. Senang sekali dalam masalah ini orang-orang Mu'tazilah. Apa senangnya? Karena kalau begini berarti rohbaniyah bukan dari ciptaan Allah. Tapi ini adalah iradahnya makhluk yang tidak ada keterkaitan dengan iradahnya Allah. Sehingga makhluk itu melakukannya tanpa kendali dari peran Allah. Berarti di sini bikin syubhat Mu'tazilah. Makanya ulama Mujamma' Malik Fahad yang 1425 Hijriah, ya kan? Mereka memperbaiki, merevisi lagi tanda-tanda wakaf. Di antaranya tempat ini mereka kasih jim. Kalau antum wakaf bagus, karena rohbaniyah itu lain lagi, itu kebid'ahan yang mereka buat-buat. Kalau antum sambung, monggo. Kenapa? Karena rohbaniyah juga tidak terlepas dari ciptaan Allah. Allah juga menciptakan. Walaupun mereka yang mereka yang membuat kebid'ahan rohbaniyah ini, tapi itu ciptaan Allah enggak? Ciptaan Allah juga. Dengan iradah Allah enggak? Iradah Allah, tapi iradah kauniyah, bukan iradah syar'iyah. Bisa dipahami ya? Baik saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari segi akidah yang paling bagus adalah mushaf Mujamma' Malik Fahad yang ke-1000, yang cetakan kedua. Kemudian setelah itu baru mushaf Mujamma' Malik Fahad yang pertama. Itu nomor 2-nya dari sisi akidah. Kemudian baru habis itu mushaf Syam. Mushaf Syam. Mushaf yang diterbitkan di Suriah. Apalagi ketika itu diketuai oleh Syekh Muhammad Qurayyim Rajih. Itu juga cukup perhatian di dalam masalah akidah.
Adapun mushaf Pakistan ini ada banyak kekurangan-kekurangannya dari segi akidah. Karena pengaruh Maturidiyah dan Asy'ariyah yang ada pada sebagian ulama-ulama yang ada di Pakistan, khususnya As-Sijawandi itu sendiri. Ya. Sehingga dari segi akidah kurang tepat. Makanya di mushaf standar Indonesia yang ngikutin persis Pakistan pada ayat surah Al-An'am tadi, innama yastajibul ladzina yasma'un wal mauta. Coba lihat di situ, wal mauta. Surah Al-An'am ayat berapa tadi? Surah Al-An'am ayat ayat 36 di mushaf itu. Ya, itu kan standar Indonesia. Ya, ini juga standar Indonesia ini. Standar Indonesia. Apa tandanya? Sebelum kata wal mauta. Ayat 3. Hah? Lazim mim. Itu di situ mim. Oh, bagus itu. Itu terbitan mana? Oh, mushaf enggak, itu mushaf terjemah. Oh, terbitan Imam Syafi'i. Oh ya sudahlah. Mim itu apa? Qala. Di situ qala. Lebih bagus waqaf. Ini tidak benar. Qala tidak benar. Itu harus mim, harus waqaf lazim. Baik saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kita sudah berkenalan dengan waqaf kafi. Ya. Sekarang kita ingin mengenal waqaf hasan. Apa itu waqaf hasan? Waqaf hasan itu adalah waqaf pada suatu kata. Seseorang bisa waqaf di tempat tersebut, ya. Dan tidak bagus langsung nanti menyambung dengan setelahnya. Karena masih ada hubungan dengan kata sebelumnya. Masih ada hubungan dari segi lafaz. Dari segi lafaz. Kalau dikatakan dari segi lafaz pasti dari segi makna juga. Kalau disebut hanya nyambung dari segi makna maka lafaz belum tentu. Kalau sesuatu ada hubungannya dari segi lafaz pasti dari segi makna juga ada hubungannya. Tapi kata itu sendiri kalau kita waqaf di situ itu sudah sempurna. Tapi masih ada keterkaitan dengan setelahnya dari segi lafaz. Maka yang seperti ini biasanya hukumnya apa? Kita waqaf di situ kemudian ngulang dari kata sebelumnya. Ada kata yang bagus bisa diulang. Contohnya begini. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Lillahi rabbil alamin. Itu bisa. Tapi itu terlalu pendek. Tapi itu bisa. Kalau saya katakan apa? Bisa. Lillahi rabbil alamin. Kan masih ada hubungannya kan rabbil alamin dengan lillah ini. Alhamdulillah. Lillahi rabbil alamin. Ini contoh saja walaupun kalau dipraktekkan mungkin aneh sedikit. Ini contoh. Kalau di akhir ayat contohnya alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin itu sudah sempurna tapi masih ada keterkaitan dengan setelahnya. Ya. Dia sambungannya arrahmanir rahim. Ya, ini termasuk dari waqaf hasan. Waqaf hasan juga. Dan waqaf hasan ini banyak di tengah-tengah ayat. Dan juga bisa di akhir ayat. Bagaimana hukumnya? Hukum waqaf hasan ini adalah seseorang boleh waqaf padanya dan dia
ibtida'nya dari kata sebelumnya yang mungkin kata sebelumnya yang bagus dia mulai, bukan langsung setelah itu ibtida', tidak. Ini waqaf hasan. Kalau waqaf kafi itu bisa langsung ibtida' dengan setelahnya, seperti waqaf tam. Tapi kalau waqaf hasan diulang dulu, mana kira-kira kata yang bagus untuk disambungkan. Kecuali kalau akhir ayat. Bagaimana kalau seandainya dia di akhir ayat? Ini ayat. Habis itu ada ayat berikutnya. Pendapat yang saya anggap lebih kuat adalah tetap dia wakaf di situ dan dia ibtida dengan setelahnya. Karena masing-masing dari ayat itu dibaca di akhir masing-masing dengan diputus, itu murad syar'i, sesuatu yang diinginkan menurut syariat. Nah, ini tentang waqaf hasan. Ya, ini tentang waqaf hasan. Habis itu ada namanya waqaf qabih. Tentang waqaf hasan ini nanti akan saya kupas lebih tuntas lagi. Waqaf qabih adalah waqaf yang masih ada keterkaitan dengan setelahnya secara lafaz dan makna. Maka waqaf di tempat itu tentunya tidak baik, qabih, tidak bagus. Sebentar, waqaf hasan biasanya tidak ada tandanya. Waqaf hasan biasanya tidak ada tandanya. Tapi perlu saya kasih tahu, di mushaf-mushaf dulu, mungkin antum bapak-bapak yang sudah agak berusia ya, mungkin dulu megang mushaf yang tulisannya ngumpul-ngumpul itu, ya kan? Ya, yang besar-besar tulisannya ngumpul-ngumpul. Itu biasanya tanda wakafnya banyak sekali. Tanda wakafnya banyak sekali. Ada to, ada apa ya Ki? Ada macam-macam tandanya. Itu ada 10 tanda bahkan. Atau bahkan sampai 11 dan 12 tanda. Itu karena saking meluaskannya berbagai macam. Di antaranya adalah waqaf murakhas. Waqaf murakhas itu Pak, waqaf dirukhsahkan. Sudah, kamu waqaf aja di sini. Terus habis itu kamu sambung lagi dengan setelahnya langsung. Ibtida'nya dengan setelahnya. Kenapa? Kalau kamu ngulang, kejauhan ngulang, akhirnya apa namanya? Kelamaan bacanya. Ini namanya waqaf murakhas dan biasanya ibtida'nya juga ibtida' murakhas. Sudahlah. Karena kalau kamu ngulang, kejauhan ngulangnya. Sudah terusan aja. Itu namanya biasanya waqaf murakhas. Contohnya begini. Ayat di dalam Al-Qur'an. Allah mengatakan contohnya alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a. Surah Al-Baqarah. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. Ya. Ada sebagian orang berat untuk membaca karena terlalu panjang. Biasanya kalau di mushaf ini ada tanda enggak sebelum fala, Ustaz? Sebelum tanda fala. Sola ya? Artinya kalau disambung lebih bagus. Itu sebenarnya sebagian dari waqaf murakhas. Karena ini masih ada hubungan dengan setelahnya. Dari segi lafaz dan lafaz dan dari segi makna. Itu sebenarnya kalau dulu Ustadz, itu tandanya bisa kho, artinya waqaf murakhas. Waqaf yang artinya dicari-cari untuk meringankan. Sebenarnya masih ada keterkaitan dengan sebelumnya itu. Maka janganlah kalian menjadikan bagi Allah
pesaing, andadan, ya enggak? Pesaing, masih ada hubungannya. Tapi kenapa di situ dikasih tanda? Karena terlalu panjang. Kalau orang wakaf di situ ngulang lagi, kecapean dia. Maksudnya kepanjangan ngulangnya. Sudahlah, kamu monggo. Fala taj'alulillah, kalau kamu ingin baca fala taj'alulillah, monggo. Ditinjau dari ini sebenarnya wakaf di situ bagus, ibtidak dengan setelah itu juga bagus karena keterbatasan napas orang. Keterbatasan napas orang. Surah Al-Baqarah ayat berapa tuh Ustaz? Ayat 22. Jadi kayak gini, alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'an wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Sebenarnya kata shola itu kalau untuk orang-orang yang berilmu, paham bahasa Arab, paham tafsir, nggak masalah. Tapi orang nggak paham bahasa Arab, nggak paham tafsir, waduh, ini kalau disambung lebih bagus, masih nggak ikhlas dia, masih ada perasaan nggak enak kan? Maka saya katakan karena ada aspek juga masalah nafas, maka di situ tenang aja antum wakaf, dan tenang aja, happy aja kalau antum pengen ibtidak dengan setelahnya. Bisa dipahami? Ya. Makanya mushaf yang dulu dibaca Kasaipul lagi anom, nang ganal-ganal tulisannya, itu dari segi wakaf memang rinci banget. Tapi memudahkan nggak untuk orang awam? Mudahkan. Di sana ada wakaf tulisannya to. To itu wakaf mutlak. Wakaf mutlak tuh begini. Antum kalau wakaf di sini gimana pun bagus, udah di sini aja. Ya. Habis itu ada wakaf qabih. Wakaf qabih adalah wakaf pada kata yang ada keterkaitan dengan setelahnya dari segi lafadz dan segi makna. Wakaf qabih ini pun juga bertingkat-tingkat. Ya, ada 2 tingkatan wakaf qabih. Pertama, wakaf pada suatu kata yang orang yang mendengarnya tidak mendapatkan makna apa-apa dan tidak mendapatkan faedah. Ya. Tidak ada mendapatkan faedah sama sekali. Maka yang seperti ini seseorang hendaknya berusaha untuk tidak wakaf di tempat tersebut karena kuatnya keterkaitan dari segi lafadz dan segi makna di tempat ini. Yang kedua, wakaf qabih yang bisa merubah makna. Kalau dia wakaf di situ bisa merubah makna, bisa merusak makna atau hukum syar'i yang terdapat pada ayat tersebut, maka ini wakaf qabih yang kedua. Yang ini lebih berat daripada wakaf qabih pertama. Kalau wakaf qabih yang pertama mungkin masih mending, dia tidak sampai mendatangkan makna yang rusak, tidak ada, tapi masih kuat hubungannya dengan setelahnya. Nggak ada faedah juga di wakaf itu, karena keterkaitan dengan setelahnya baru bisa diambil faedah, gitulah. Adapun wakaf qabih yang kedua adalah wakaf kalau di situ kita berhenti maka akan merubah makna atau menghancurkan makna. Ini lebih berat daripada yang pertama. Ya, ini lebih berat dari yang pertama. Tapi perlu kita ketahui di Al-Qur'an tidak ada wakaf yang dilarang kecuali kalau ada penyebab, kan seperti itu. Walaysa fil Qur'ani mi waqfi yajib
wala haramun ghairu ma lahu sabab, kata Imam Ibnul Jazari. Tidak ada di Al-Quran wakaf yang hukumnya wajib atau haram kecuali ada penyebab. Nah sekarang kalau seandainya wakafnya ittirari gimana? Boleh. Wakafnya kenapa sampai terhenti di situ? Kehabisan napas Ustadz. Oh ya sudah. Pembicaraannya adalah wakaf ikhtiari. Kalau dia sengaja memilih jelek, nggak bagus, bisa dosa dia. Tapi kalau dia nggak sengaja karena kehabisan napas, wakaflah di situ. Maka ini tidak boleh, maka ini dibolehkan karena memang tidak sengaja, maksudnya karena keterpaksaan. Berarti setelah itu dia ulang dari kata sebelumnya yang kira-kira membaguskan arti daripada apa yang dia baca. Contohnya tentang wakaf qabih ini banyak ya. Contohnya tadi seperti yang kita sampaikan pada wakaf tam. Innama yastajibul ladzina yasma'una wal mauta. Umpamanya stop di situ. Sesungguhnya yang mendengarkan, yang mengijabahi orang yang meminta hanyalah orang yang masih bisa mendengar dan orang meninggal. Kalau di situ wakafnya, makanya wakafnya qabih. Dan kadang qabih itu juga bertingkat-tingkat. Semakin qabih, semakin berkaitan kejelekannya itu dengan zat Allah dan sifat Allah, maka semakin jeleklah wakaf tersebut. Seperti contohnya seseorang wakaf pada kalimat tauhid, la ilah, fa'lam annahu la ilah. Wakaf qabih tidak? Wakaf qabih. Kecuali kalau dia ittirari. Wakaf karena kehabisan napas nggak bisa lagi karena sebelumnya dia sambung dengan ayat sebelumnya, ya itu lain lagi. Tapi pada asalnya wakaf seperti inilah wakaf qabih kalau dia ikhtiari. Wallahu alam. Ada pertanyaan? Nanti akan kita bahas lebih rinci lagi dalam masalah ini. Silahkan kalau ada pertanyaan. Ya. Ada pertanyaan seputar yang kita bahas? Jadi wakaf hasan biasanya tidak ada tanda pada mushaf-mushaf modern sekarang. Tapi pada mushaf-mushaf yang sebelum zaman sekarang, seperti mushaf yang dulu antum lihat gede-gede tulisannya itu wakaf hasan pun ada tandanya sebagian. Sebagian dari wakaf hasan ada tandanya. Ya, ada tandanya. Sekarang mungkin antum lihat ada sebagian mushaf untuk memudahkan orang wakaf. Jadi dicarikan wakaf-wakaf hasan itu dikasih strip begini. Kemudian dikasih lagi strip sebelumnya. Supaya kalau orang stop di sini nanti ulang di sini. Dikasih garis. Pernah lihat itu? Mushaf seperti itu. Jadi di sini kasih strip. Kemudian di sini ada garis strip. Warnanya beda ya. Di sini strip warnanya mungkin merah, di sini hijau. Hijau kan monggo gitu kan. Jadi di sini merahnya, di sini hijau. Jadi kalau dia stop di sini, nanti di sini dia ibtida'nya. Untuk memudahkan orang yang awam nggak bisa bahasa Arab untuk wakaf hasan. Itu lumrah sekarang di Indonesia ya, banyak di beberapa mushaf terbitan Indonesia, terbitan Kudus khususnya, itu banyak seperti itu. Apa yang seperti ini? Apakah yang seperti ini bagus? Saya katakan secara umum bagus. Saya katakan secara umum bagus. Apa yang telah dilakukan itu secara umum bagus dan sangat memudahkan orang. Sangat memudahkan orang. Cuma ada yang mungkin yang perlu masih diperbaiki. Di antaranya sering di sana dibuat tanda wakaf, maksudnya dibuat strip setelah kata yang masih membutuhkan
maf'ul bihi, ya, atau makulah perkataan. Contohnya waqaf pada qalu, qul, qila lahum ini, qalu ini. Dia waqaf pada qalu. Di strip kemudian ulang dari sebelumnya, alladzina qalu umpamanya. Padahal semestinya yang lebih tepat setelah qalu itu sebut sedikit dari ucapannya. Qalu inna begini. Jadi masih ada sedikit dari kata itu. Jadi makulahnya perlu disebut. Begitu pula ja'alu. Contohnya, itu masih membutuhkan maf'ul. Sebutlah maf'ulnya walaupun tidak lengkap. Pamai ja'alu asabi'ahum, ya kan? Strip di situ baru ulang ja'alu asabi'ahum fi adanihim. Jangan di stop di ja'alu. Jangan di ja'alu tapi ja'alu asabi'ahum. Jadi maf'ulnya, objeknya masih terbaca. Nah, di situ yang mushaf yang ada strip-strip itu kekurangannya di situ. Tapi dikecualikan kalau makulahnya itu adalah makulah yang masih ada jihah muqabalah. Jadi ada keterkaitan dengan setelahnya. Maka tentunya apa yang diucapkan di situ harus disebutkan juga yang sisi negatifnya. Karena di sini ada positif dan di sini ada sesuatu yang menunjukkan kenegatifannya. Jangan sampai itu terkesan positif. Seperti contohnya di dalam surah Al-Baqarah, wa idza qila lahum wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Lihat, apabila mereka orang-orang munafik itu bertemu dengan orang-orang kafir Quraisy, orang-orang munafik bertemu dengan orang-orang kafir, ya, orang-orang kafir, kami bersama kalian. Amanna, kami beriman. Wa idza khalau ila apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman, orang munafik, mereka bilang kami beriman. Apabila mereka bertemu dengan orang-orang syayatin, setan-setan mereka, orang-orang kafir seperti mereka atau orang-orang munafik, innama nahnu mustahzi, kami bersama kalian dan kami hanya bersenda gurau. Kalau kita stop, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna, apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman, mereka ngomong kami beriman. Ini positif atau negatif? Positif. Padahal sebenarnya ini harus dikesankan negatif, jelek. Kapan bisa dikesankan negatif? Kalau kita disambung. Mereka itu ngomong beriman kalau sama orang yang beriman. Kalau mereka ketemu setan-setan mereka, mereka bilang kami bersama kalian, kan gitu. Maka di sini nggak cukup hanya makulahnya saja disebut. Maka perlu setelah makulah itu disebut kata setelahnya yang menunjukkan itu negatif. Jadi kami beriman itu ternyata negatif, itu dusta, bukan kejujuran. Perlu disambung sedikit. Walaupun tidak sempurna karena nafas kita terbatas. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Bisa dipahami? Seperti itu. Baik, Allah yubarik fikum. Insyaallah mudah-mudahan kita akan bisa membahas lebih rinci lagi tentang masalah ini. Semoga nanti kita bisa praktek lebih banyak. Teman-teman mungkin bisa megang mushaf untuk kita praktekkan di dalam membaca Al-Quranul Karim. Dan nanti ada beberapa pembahasan yang memudahkan bagi kita untuk wasal dan ibtida, ya, yang saya ambil dari suatu disertasi doktoral seorang penuntut ilmu yang bernama Adil bin Abdurrahman bin Abdul Aziz As-Sunaid.
Bukunya namanya Al-Ikhtilaf fi Wuqufil Qur'anil Karim, Masalikuhu, Asbabuhu, Qawaiduhu, Atharuhu, Rumuzuhu, ma'a dirasatin tatbiqiyatin lirrumuzi fi suratil Baqarah. Nah, ini nanti di sini kita belajar ya. Kemudian tadi kalau saya sudah singgung-singgung yang mana idealnya tentang masalah wakaf tam, wakaf kafi, dan wakaf hasan. Sebenarnya menurut sebagian muhaqqiqin di zaman ini, seperti diantaranya guru saya Syekh Dr. Ahmad Syarsal ya, kemudian beberapa ulama-ulama yang lain, sebenarnya tanda wakaf untuk mushaf, untuk memudahkan orang itu cukup 3. Pertama, wakaf yang menunjukkan wakaf tam itu jadikan 1, jadi mim. Semuanya jadi apa? Mim. Kecuali kalau dia di akhir ayat, nggak perlu ditanda tanda mim, karena wakaf di akhir ayat sunnah menurut mayoritas para ulama. Taib. Yang kedua, tanda wakaf untuk semua jenis wakaf jaiz. Yang biasanya ada qala, ada jim, ada sola, itu semua jadi satukan saja. Jadi to, wakaf mutlak. Terakhir yang ketiga adalah wakaf mamnu', yang itu mengisyaratkan tentang wakaf qabih. Baik qabih yang jenis pertama, yang bisa merubah makna atau mendatangkan makna yang tidak diinginkan, atau yang tidak ada maknanya tapi karena keterkaitan kuat dengan setelahnya nggak bagus wakaf di situ. Maka di sini mungkin perlu wakaf la. Jadi tanda la itu juga tidak bisa dihilangkan kecuali kalau dia di akhir ayat. Maka wakaf di situ murad syar'i, sesuatu yang memang dari sisi pandangan syar'i memang syariat menyuruhnya. Bukan hanya menjaga nafas orang, enggak. Memang syariat menyuruhnya di situ. Wallahu taala alam. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.